Persib Bandung potensi miliki skuad mengerikan musim depan, 5 pemain berlabel timnas ini alasannya. Persib Bandung bakal melepas sejumlah pemainnya dalam transfer akhir musim ini. Sebagai gantinya, Persib dikabarkan membidik sejumlah pemain mewah yang siap memperkuat tim untuk musim depan. Bahkan pemain yang dibidik pun bukan kaleng-kaleng, mereka rata-rata berlabel tim nasional. Sehingga kemungkinan besar Persib Bandung berpotensi semakin kental rasa timnas Indonesia di musim 2025-2026. Jika terrealisasi, maka Persib Bandung berpotensi menjadi tim yang mengerikan musim depan. Sebagaimana diketahui Persib sendiri banyak diperkuat pemain-pemain berlabel timnas Indonesia musim ini. Mereka diantaranya adalah Mark Klok, Adam Alis, Febri Haryadi, Rezaldi Hehanussa, Edo Febriansah hingga Beckham Putra. Beberapa dari mereka memperkuat timnas Indonesia di era yang berbeda. Seperti halnya Febri Haryadi dan Rezaldi Hehanussa yang membela timnas Indonesia di era Luis Mia. Kemudian Mark Klok dan Adam Alis di era Shin Tae-yong. Namun saat timnas Indonesia beralih kepelatihan ke era Patrick Kluivert, pemain Persib Bandung tak ada satupun yang dilirik. Namun menghadapi musim depan, Persib Bandung mulai berburu pemain-pemain anyar. Pemain anyar yang dibidik adalah pemain-pemain berlabel timnas Indonesia. Alasan Persib Bandung mendatangkan pemain anyar ialah sebagai bentuk regenerasi skuad. Setidaknya ada 5 pemain berlabel timnas Indonesia yang masuk list belanja Persib Bandung jelang dibukanya bursa transfer awal musim 2025-2026. Kelima pemain tersebut adalah Alvendra Dewangga, Sadil Ramdhani, Rizky Ridho, Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam. Kehadiran kelima pemain tersebut tentu bisa berdampak besar buat Persib Bandung. Mereka akan menjadikan Persib Bandung menjadi tim yang tangguh dan kuat. Seperti halnya Alvendra Dewangga, Rizky Ridho, Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam yang akan membuat lini belakang Persib Bandung semakin solid. Kemudian sosok Sadil Ramdhani berpotensi membuat lini depan Persib Bandung semakin tajam. Namun, 2 di antara mereka, yakni Alvendra Dewangga dan Rizky Ridho cukup berat untuk digait Persib Bandung. Mengingat, keduanya masih memiliki kontrak di klub mereka masing-masing. Namun Persib Bandung berpeluang besar mendatangkan Sadil Ramdhani karena ia sudah berpisah dengan Sabah FC. Begitupun kans Persib Bandung untuk mendatangkan Jordi Amat cukup terbuka karena kontraknya di Johor Darul Takzim akan rampung pada akhir Mei 2025. Sementara untuk Asnawi Mangkualam, sosok ini baru dikaitkan dengan Persib Bandung yang tengah menjadi buah bibir di jagat maya belakangan ini. Rumor tersebut diungkap oleh akun Instagram yang membahas seputar sepak bola tanah air, Kandabol, Jumat, 2 Mei 2025. Akun itu mengatakan, Persib Bandung tengah merayu Asnawi Mangkualam agar mau bergabung pada musim 2025-2026. Sebelumnya Asnawi Mangkualam pernah dikaitkan dengan Persib Bandung pada bursa transfer putaran kedua musim 2024-2025. Namun, rumor tersebut tidak terrealisasi. Asnawi Mangkualam tetap bersama klubnya, Port FC di putaran kedua musim 2024-2025. Saat ini Asnawi Mangkualam masih terikat kontrak jangka panjang di Port FC hingga 30 Juni 2029. Itu berarti, Persib Bandung harus menggelontorkan uang cukup banyak agar bisa menebus kontrak Asnawi Mangkualam di Port FC. Namun, Persib Bandung masih memungkinkan mendatangkan Asnawi Mangkualam dengan cara yang lain yaitu dengan status pinjaman. Ciro Alves langsung hubungi Erick Thohir usai merasa dirugikan di laga Malut United versus Persib Bandung. "Tolong Pak, tinjau kartu merah saya." Winger Persib Bandung, Ciro Alves, langsung menghubungi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, usai dirinya merasa dirugikan wasit pada laga kontra Malut United di Liga 1 2024 hingga 2025. Ciro Alves diganjar kartu merah langsung saat Maung Bandung kalah dari Malut United 0-1 dalam lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025 di Stadion Kieraha, Jumat, 2 Mei 2025. Pemain berusia 36 tahun itu diusir wasit Agung Setiawan saat laga berjalan 72 menit. Ia dianggap melakukan sikutan pada wajah Hubei Mar Angulo. Sepintas dalam tayangan ulang,
Ciro Alves terlihat tidak sengaja melakukan hal itu karena sedang berusaha menguasai bola di area pertahanan Malut United. Namun setelah wasit memeriksa VAR, kartu merah langsung dikeluarkan dari sakunya dan membuat Ciro Alves harus mengakhiri laga lebih cepat. Akibatnya, sang pemain asing asal Brasil itu harus dilarang bermain di laga berikutnya saat Persib menjamu Barito Putra pada 9 Mei 2025. Sebagai informasi, laga tersebut bisa menjadi penentu Persib juara Liga 1 2024 hingga 2025 jika mampu meraih kemenangan atas tim tamu. Namun berhubung Ciro Alves mendapat kartu merah langsung, maka dia terancam mendapatkan hukuman tambahan alias berpotensi dilarang lebih dari satu laga. Ciro Alves pun merasa keberatan dengan apa yang dia terima dari keputusan wasit. Sehingga, dia langsung menghubungi Erick Thohir. Hal itu disampaikan oleh sang pemain berusia 36 tahun tersebut melalui direct message, DM, Instagram pribadinya pada Sabtu, 3 Mei 2025. Dalam pesan pribadi yang disampaikan Ciro Alves kepada Erick Thohir, dia menjelaskan bahwa dirinya tidak sengaja melakukan pelanggaran terhadap lawan. "Tolong, saya tidak melakukan apa-apa, bukan niat saya untuk mendapatkan kartu merah. Itu tidak adil," bunyi pesan dari Ciro Alves dalam DM pribadinya ke Erick Thohir. Lebih lanjut, winger asal Brasil itu pun meminta kepada Erick Thohir beserta jajarannya di PSSI untuk meninjau ulang proses kartu merah yang didapatkannya. "Dengan sepenuh hati, tolong bisakah Anda melakukan sesuatu tentang ini? Mimpi terbesar saya adalah bermain untuk GBLA bersama Bobotoh," tulis Ciro Alves. "Ini akan menjadi musim terakhir saya di klub yang saya cintai ini. Saya sangat sedih karena saya tidak melakukan apapun dengan sengaja untuk mendapatkan kartu merah," tambahnya. Di sisi lain, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyebut dirinya tidak mengetahui prosesnya sehingga enggan berkomentar lebih detail soal Ciro Alves. "Soal insiden Ciro tadi, saya tidak melihat secara langsung, jadi saya tak tahu bagaimana kejadiannya," kata Bojan Hodak dalam jumpa pers usai pertandingan di Stadion Kieraha, Ternate, Jumat, 2 Mei 2025. Hitung-hitungan Persib Bandung juara Liga 1 2024 hingga 2025 setelah kalah 0-1 dari Malut United. Hitung-hitungan Persib Bandung juara Liga 1 2024 hingga 2025 setelah kalah 0-1 dari Malut United menarik untuk dibahas. Ya, pesta juara Persib terpaksa ditunda karena mereka secara mengejutkan kalah di Stadion Gelora Kieraha, Ternate, Maluku Utara, pada Jumat 2 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat. Laga pekan ke-31 Liga 1 2024 hingga 2025 itu berakhir dengan kekalahan gara-gara gol Wahyu Prasetyo pada menit 65. Dengan hasil itu, Persib harus menunggu sedikit lebih lama untuk memastikan gelar juara. Menariknya, Persib tetap bisa memastikan gelar juara musim ini tanpa harus memainkan laga kontra Barito Putra di pekan ke-32 Liga 1 2024 hingga 2025 pada Jumat 9 Mei 2025 mendatang. Lantas bagaimana hitung-hitungannya? 1. Kondisi klasemen. Seperti yang diketahui, Persib memimpin Liga 1 2024 hingga 2025 dengan 64 poin. Salah satu pesaing terkuat mereka, yakni Dewa United sudah dipastikan gugur dari perburuan gelar juara. Pasalnya di laga pekan ke-31, Dewa United tertahan 1-1 oleh Barito Putra. Hasil itu membuat Dewa United mengoleksi 54 poin, yang berarti dengan 3 laga tersisa poin maksimal yang bisa diraih klub penghuni peringkat kedua itu hanyalah 63 poin. Mengingat Persib sudah mengoleksi 64 poin, Dewa United tentu takkan mungkin menyalip tim asuhan Bojan Hodak tersebut. Begitu juga Malut United yang kini berada di posisi ketiga dengan 53 poin. Poin maksimal Malut United jika melibas 3 laga tersisa dengan kemenangan adalah 62 poin. Jadi, hanya Persebaya Surabaya saja yang bisa menghentikan gelar juara Persib. 2. Persik Kediri bisa bantu Persib juara. Saat ini, Persebaya Surabaya menempati posisi keempat dengan 53 poin. Klub berjuluk Bajul Ijo itu belum memainkan laga pekan ke-31, yang berarti andai bisa melahap 4 laga tersisa dengan kemenangan, maka poin maksimal mereka adalah 65 poin, melebihi 64 poin yang dimiliki Persib saat ini.
Persebaya menjadi satu-satunya pesaing Persib saat ini. Namun, Persib tampaknya tak perlu khawatir. Sebab andai Persebaya gagal menang atas Persik Kediri di pekan ke-31 Liga 1 2024 hingga 2025 pada Senin 5 Mei 2025 mendatang, maka gelar juara sudah pasti milik Persib. Misalkan Persebaya versus Persik berakhir imbang, poin Bajul Ijo menjadi 54 poin. Nasib Persebaya akan sama seperti Dewa United yang hanya bisa meraih poin maksimal di 63 angka. Karena itulah, Persik bisa membantu Persib juara jika mampu menahan Persebaya. Namun, andai Persebaya menang atas Persik, maka Persib masih membutuhkan 2 poin tambahan agar menjadi juara. Itu berarti Persib wajib menang atas Barito Putra.